Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Jadi kita masih bisa ketemu di layar kaca lagi bersama Ibu di mata pelajaran PKWU. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi makanan khas daerah. Indonesia itu kan merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa di mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang jadi ciri khas daerahnya masing-masing ya, atau biasa atau sering kita sebut makanan khas daerah. Makanan khas daerah itu apa? Makanan khas daerah itu yakni makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Masing-masing daerah punya makanan khasnya sendiri. Ya, masing-masing daerah ada makanan-makanan yang biasa dimakan atau biasa dikonsumsi di suatu daerah tersebut. Nah, sehingga menjadi makanan khas daerah. Karakter masakan di suatu daerah itu tentu biasanya akan mencerminkan karakter masyarakatnya. Contohnya seperti misalkan di pegunungan, itu kan karena iklim di pegunungan itu kan dingin, ya. Di pegunungan itu kan tanahnya sangat subur, jadi banyak sekali menghasilkan bahan pangan seperti sayur mayur kayak gitu. Nah, umumnya olahan masakannya itu berbahan dasar sayuran yang disajikan itu dalam suhu panas dengan rasa yang pedas gitu biasanya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghangatkan badan, untuk menghangatkan diri karena iklim di sana itu dingin. Berbeda halnya dengan yang di pantai. Di daerah pantai itu kan pasti akan sangat banyak bahan pangan yang dari laut, ya. Nah, jadi di daerah pantai itu olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut, seperti kayak misalkan kepiting, lobster, udang, ikan-ikanan yang sangat beragam jenisnya, ya. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, itu kan orang itu tidak hanya tinggal di daerah tersebut, ya. Banyak kontak dengan orang luar daerah, jadi mobilitasnya semakin tinggi, jadi melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Makanan khas daerah sendiri udah pasti memiliki kandungan gizi dan manfaat yang sangat beragam, sesuai dengan bahan baku yang digunakannya apa, terus bahan tambahannya apa, teknik pengolahan yang digunakannya juga seperti apa gitu. Bahan utamanya sendiri yang bisa digunakan dalam masakan khas daerah itu bisa menggunakan bahan nabati dan juga bahan hewani. Bahan nabati itu apa sih? Bahan nabati itu bahan pangan yang bersumber dari tumbuhan seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Jadi dari hasil tanam itu bahan pangan nabati. Kandungan nutrisi utamanya itu berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga air. Jumlah komponen-komponen tersebut itu berbeda-beda pada masing-masing bahan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan juga warnanya. Untuk karbohidrat sendiri, itu karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Jadi, kita itu kan bergerak, beraktivitas, membutuhkan kalori. Nah, sebagian besar kalori utama yang didapatkan oleh tubuh kita ini berasal dari karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita dapatkan di seperti golongan serealia seperti beras, gandum, dan juga umbi-umbian. Contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat itu seperti nasi liwet, nasi jamblang, getuk, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau protein, protein itu fungsi utamanya sebagai zat pembangun bagi tubuh kita, ya. Kita bisa dapatkan protein dari hasil hewani seperti daging, ya daging juga kan banyak jenisnya, daging kambing, daging sapi, dan lain-lain, dan juga ikan, telur, susu, dan hasil nabati seperti kacang-kacangan dan juga hasil olahannya. Seperti misalkan selai kacang, itu dia mengandung protein karena selai kacang itu kan sumbernya, bahan utamanya dari kacang-kacangan gitu ya. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein itu seperti telur asin,
ayam betutu, bebek sungkem, ayam lodo, dan lain-lain. Selanjutnya lemak. Lemak ini merupakan tenaga kedua setelah karbohidrat. Dan lemak ini bisa melarutkan vitamin A, vitamin D, E, dan juga vitamin K. Untuk lemak sendiri itu bisa dibedakan jadi dua nih. Ada lemak yang bisa dilihat dan ada lemak yang tidak bisa dilihat. Kalau lemak yang bisa dilihat itu seperti mentega ya yang ada wujudnya, mentega, margarin, minyak goreng. Tapi kalau minyak yang tidak bisa dilihat itu seperti lemak yang dari kacang tanah, lemak dari kemiri, kuning telur, susu itu ya. Nah, contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung lemak itu seperti rendang, daging, bika Ambon. Nah, mereka itu mengandung lemak karena proses pembuatannya menggunakan santan kental. Santan kental juga itu mengandung lemak. Untuk vitamin, vitamin itu berfungsi untuk sebagai kelancaran metabolisme, menjadi daya tahan dan juga kekebalan tubuh. Kita bisa mendapatkan vitamin ini dan juga mineral dari hasil hewani seperti daging, susu, telur, dan sumber vitamin hasil nabati seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Untuk contoh makanan khas daerah yang mengandung vitamin itu seperti karedok, gado-gado, keripik pisang, keripik sanjay, dan lain-lainnya. Untuk bahan pangan hewani itu kan berarti bahan pangan yang berasal dari hewan. Ya, contohnya seperti misalkan telur. Telur ini dia mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti air, protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan juga vitamin. Nah, tapi telur juga mengandung bakteri Salmonella yang berasal dari kotoran ayam. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau bisa itu telurnya dimasak secara matang gitu biar bakteri Salmonellanya juga ikut mati. Selain telur, bahan pangan hewani lainnya seperti ikan. Ikan itu kan jenisnya sangat banyak ya. Di semester kemarin kita sudah membahas tentang ikan, sangat banyak sekali kan jenis-jenisnya. Ada ikan air laut, air tawar, dan juga air payau. Untuk ikan sendiri itu mengandung protein, asam lemak tak jenuh, omega 3, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan untuk tubuh. Selanjutnya, daging. Itu daging ada beberapa jenis, diantaranya seperti daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan daging-daging merah lainnya yang bisa dikonsumsi. Pada umumnya, daging itu mengandung protein, lemak, dan juga mineral dan vitamin. Lalu selanjutnya susu. Susu itu merupakan pangan dengan nilai gizi yang tinggi. Dia memiliki kandungan air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, asam folat, dan juga mineral. Untuk karakteristik bahan pangan nabati dan hewani tentu ada perbedaannya. Untuk bahan pangan nabati itu dia umumnya memiliki daya awet yang tinggi. Kalau yang hewani itu biasanya mudah rusak ya atau daya awetnya rendah. Seperti kayak daging itu kan biasanya cepat bau ya kalau nggak cepet-cepet diolah atau nggak dimasukin ke dalam freezer. Yang kemarin sudah ada contohnya ya keawetan daging yang disimpan di suhu ruang berapa lama, disimpan di kulkas berapa lama, disimpan di freezer berapa lama gitu ya. Pada umumnya bahan pangan hewani itu mudah rusak. Kalau bahan pangan nabati itu cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Kalau bahan pangan hewani itu umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan juga hantaman. Untuk bahan pangan nabati, meskipun sifat bahan spesifik, namun masih bisa dicari sifat umumnya. Sedangkan untuk bahan pangan hewani, sifat setiap bahan itu sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Yang terakhir, untuk bahan pangan nabati, selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang dia berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Kalau bahan pangan hewani itu umumnya merupakan sumber protein dan sumber lemak. Untuk tugas kali ini, kalian cari 10 alat pengolahan makanan khas asli daerah beserta karakteristiknya seperti apa. Ya, nama alatnya apa dan juga karakteristiknya seperti apa dari alat-alat tersebut. Oke,
Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa materinya dicatat, jangan cuman diliatin doang, apalagi cuma di skip-skip ke yang terakhir, dilihat tugasnya, materinya juga dicatat ya. Karena nanti di akhir Ibu bakalan ngoreksi buku catatan kalian semua. Oke? Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.